Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Winda Lestari dengan NIM G4218655 dari kelompok 7 Praktik Kerja Lapang Manajemen Asuhan Gizi Klinik. Program studi Gizi Klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktik kerja lapang manajemen asuhan gizi klinik mengenai konsultasi gizi dari kasus 3, yaitu dengan diagnosis medis diabetes mellitus tipe 2 dengan hypertensive heart disease atau HHD dan tukak peptikum. Mari kita simak video konsultasi gizi yang telah saya lakukan berikut ini. Misi, Assalamualaikum Bu. Oh ya, waalaikumsalam Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Oke. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya kemarin dapat rujukan dari dokter untuk menghubungi kondisi. Oh ya, baik Bu. Boleh saya lihat dokumennya Bu? Ya, permisi Bu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Niken Winda Lestari. Saya ahli gizi di poliklinik ini, di rumah sakit ini. Sebelumnya saya melakukan konsultasi, saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Dimohon Ibu untuk menjawab sejujurnya mengenai kondisi Ibu ya. Nah, Ibu tidak usah khawatir karena untuk kerahasiaan data Ibu akan kami jaga. Saya mulai ya Bu konsultasinya. Baik, saya lihat dulu ya datanya Ibu. Ibu benar dengan Ibu Endang Sudiati? Ya, benar. Usianya 28 tahun? Ya. Baik. Di sini untuk screening saya langsung untuk mulai ya Bu ya. Ibu ini diagnosis medisnya diabetes mellitus tipe 2 dengan HHD atau hypertensive heart disease dengan tukak peptikum ya Bu. Oke. Lalu hasil screeningnya Ibu ini kemarin kan sudah di screening ya Bu oleh perawat. Untuk screening pertama dengan MRS ini Ibu poinnya 2. Kenapa poinnya 2? Karena Ibu ini mengalami penurunan berat badan, kemudian dengan nafsu makan yang kurang. Lalu untuk screening yang kedua, Ibu ini ditulis dengan skor 4 karena IMT kurang dari normal atau 18,5 dan kurangnya atau hilangnya berat badan lebih dari 10% Ibu. Ya, baik. Lalu langsung untuk berat badan Ibu 53 G awalnya. Ya, benar. Lalu sekarang 44 G Bu. Ya. Nah, ini Bu mengalami penurunan Bu berat badan Ibu dari 53 ke 44 itu sekitar 9 kilo Bu. Untuk tinggi badannya 156. Nah, dari perhitungan itu Bu, untuk tinggi badannya 156 dengan berat badan sekarang 44. Nah, Ibu ini berat badannya kurang ideal Bu karena kurus. Nah, berat badan ideal Ibu itu seharusnya 56. Ya. Karena kurus tadi kan normalnya itu Ibu IMT-nya harusnya 18,5 ke atas ya Bu. Nah, Ibu itu kurang dengan IMT Ibu itu 17,6 kilo Bu. Baik, kemudian untuk data biokimia, di sini ada beberapa data yang tidak normal Bu. Nah, salah satunya ya ada GDA atau gula darah aktual. Nah, gula darah aktualnya Ibu ini tinggi sekali loh Bu, karena 336 mg per desiliter. Seharusnya kalau normal itu Bu, untuk gula darah itu 70 sampai 100 mg. Kemudian ada nilai BUN atau urea. Itu Ibu nilainya tinggi sekali Bu, 53. Padahal normalnya 6 sampai 21. Kemudian fisik klinisnya Ibu itu Ibu mengalami nyeri perut bagian atas ya? Iya, Mbak. Oh ya. Lalu Ibu juga mual muntah? Iya. Baik.
Tekanan darah ibu 181 per 84. Nah ini tinggi bu ya, termasuk tekanan darah tinggi karena normalnya hanya 120 per 80. Sekarang saya boleh tanya kebiasaan makannya ibu? Iya, boleh. Ibu suka makan gorengan ya bu? Oke. Seperti apa bu gorengannya? Seperti ini, guys. Oh ya. Di sini juga tertulis kok bu sama ote-ote nggih bu ya. Kerupuk juga bu. Baik. Untuk alerginya tidak ada nggih bu? Ya, nggak punya. Baik. Selama kemarin dirawat di rumah sakit itu ibu makannya hanya seperempat porsi saja nggih bu? Baik. Nah, dari beberapa ini tadi yang saya tanyakan, saya merekomendasikan ini diet, yaitu diet diabetes mellitus dengan rendah garam dan lambung. Dengan prinsipnya TKTP gitu, karena ibu ini kan low intake atau ibu ini kan kurus, jadi harus dinaikkan dulu berat badannya supaya tidak terjadi malnutrisi lebih parah. Nah, di sini saya mempunyai leaflet dari diet rendah garam 1, diet lambung, diet DM, dan diet TKTP. Di sini untuk diet rendah garam, ini ibu boleh lihat ya, saya rekomendasikan ibu diet rendah garam 1 itu karena tekanan darah ibu itu sangat tinggi. Nah, saya rekomendasikan untuk diet rendah garam 1 ini kisaran natrium yang diperbolehkan itu 200 sampai 400 mg. Nah, lalu saya juga merekomendasikan diet diabetes mellitus. Mengapa? Karena ibu kan mengalami diabetes mellitus sejak 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi diet diabetes mellitus ini bertujuan untuk membantu pasien dalam memperbaiki pola makan dan mempertahankan kadar gula dalam darah yang normal ibu, jangan sampai tinggi, jangan sampai terlalu rendah. Lalu untuk diet lambung itu diberikan kepada ibu karena ibu kan mengalami gejala mual, muntah, nafsu makan hilang gitu ya bu, terus nyeri di perut bagian atas. Nah, untuk diet TKTP saya berikan itu karena ibu ini IMT-nya kurus, karena ibu harus meningkatkan berat badan ke berat badan ideal agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut ibu. Nah, tujuannya di sini ada 8 tujuan bu, dari beberapa diet tadi itu ada 8 tujuan. Yang pertama, memberikan asupan makan adekuat sesuai dengan kemampuan makan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien. Lalu yang kedua ada menambahkan berat badan hingga mencapai berat badan normal. Yang ketiga, meringankan beban saluran pencernaan, karena tadi kan ibu mengalami mual muntah dan nyeri lambung bagian atas. Lalu yang keempat, mencegah dan menetralisirkan asam lambung yang berlebihan. Yang kelima, mempertahankan kadar gula darah supaya normal. Yang keenam, membantu pasien memperbaiki kebiasaan makan. Yang ketujuh, mencegah penurunan berat badan berlebih. Yang kedelapan, menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Nah, dari keempat diet ini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu energinya sesuai kebutuhan, proteinnya tinggi, lemak cukup, karbohidrat cukup, rendah serat, rendah garam, dan cairan cukup. Itu 2,5 sampai 3 liter gitu. Kemudian untuk syarat dietnya terdapat 12 syarat diet yang harus dipenuhi bu. Seperti energi sesuai kebutuhan, proteinnya tinggi yaitu 10 sampai 20%. Kemudian lemaknya cukup yaitu 10 sampai 25%. Karbohidratnya yaitu 60 sampai 70%. Vitamin mineral sesuai angka kebutuhan gizi. Yang keenam, jumlah garam yang dikonsumsi yaitu 200 sampai 400 mg. Yang ketujuh yaitu cairan yang cukup dan sesuai yaitu 2 sampai 2,5 liter per hari.
Yang kedelapan, mudah untuk dicerna, porsi kecil dan sering dimakan. Yang kesembilan, asupan serat rendah dikarenakan ibu kan mengalami pencernaan yang tadi mual-muntah itu, terus ibu mengalami tukak peptikum atau tukak lambung ya Bu. Jadi asupan seratnya harus rendah. Lalu ada yang ke-10, penggunaan gula murni dalam makanan dan minuman. Tidak boleh sirup, itu biasanya lalu ada tidak menghindari makanan yang merangsang pencernaan seperti berbumbu tajam, makanan pedas, makanan yang terlalu asam itu dihindari Ibu. Lalu ada penggunaan gula diabetes dianjurkan, dan untuk gula-gula yang manis itu dianjurkan. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Kalau sumber karbohidrat itu dianjurkan kentang, nasi. Ini yang lembek-lembek, maksudnya yang lunak-lunak, karena ibu kan mengalami tukak peptikum. Lalu ada untuk sumber protein nabati ada tahu dan tempe. Untuk sayuran ada bayam, wortel, labu siam, tomat. Buah-buahan ada pisang, jeruk, dan pepaya. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk sumber karbohidrat itu kue-kue manis, ubi, singkong. Untuk sumber protein hewani itu yang tidak dibolehkan adalah telur asin, sardin, kornet. Sumber protein nabati yang tidak dibolehkan yaitu tempe yang digoreng, tahu digoreng, kacang merah, kacang polong. Sayurannya tidak dibolehkan itu kubis, asparagus. Lalu untuk buah-buahan yang tidak diperbolehkan yaitu nangka, nanas, dan apel. Nah, setelah itu di sini saya punya beberapa contoh menu makanan yang bisa ibu praktekkan di rumah. Tapi kalau misalnya ibu masih mengalami tukak peptikumnya atau mual-muntahnya belum terasa, belum sembuh, ibu makanannya harus berbentuk lunak ibu. Dimakan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan untuk selingannya 3 kali atau snack pagi, snack siang, dan snack malam. Nah ini Bu, saya ada rekomendasi contoh makan untuk ibu. Nah ini adalah untuk sarapan pagi seperti nasi tim, sup telur ayam, sup telur dengan tahu, wortel, dan tomat. Kemudian bisa minumnya jeruk hangat. Untuk selingan paginya ibu bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau. Untuk makan siangnya ibu bisa makan nasi tim, pepes ikan. Ini pepes saya rekomendasikannya pepes ikan patin Bu. Lalu sayur bening yaitu bayam dan labu siam. Kemudian ada tempe bumbu kuning Bu, dengan buahnya semangka ya Bu. Kemudian untuk selingan siang di sini ada selingan siangnya soto pisang Bu dengan susu nggih. Lalu di sini ada makan malamnya itu nasi tumis buncis dengan wortel, kemudian ada ayam suwir, kemudian juga ada sup tahu dengan jamur. Nah untuk selingan malamnya ada kentang rebus dengan teh hangat. Nah seperti itu ya Bu. Nah dari penjelasan yang telah saya berikan ini, apakah ibu ada yang ditanyakan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Semoga ibu selalu giat dalam melaksanakan diet-diet yang telah diberikan ini agar menjaga berat badan ibu menambah kembali normal dan mempertahankan gula darah yang normal juga Bu. Lalu untuk aktivitas fisiknya ditambah ibu, misalnya ibu pagi-pagi jalan kaki sekitar 10 meter itu bisa dilakukan 3 kali sampai 5 kali Bu di pagi hari sebelum memulai memasak itu Bu. Nah seperti itu Bu.
Ini untuk leafletnya Ibu boleh bawa pulang. Terima kasih, Mbak. Ya. Kalau begitu, ini dokumennya ada di sini, Ibu. Terima kasih sudah melakukan konsultasi gizi di sini, Ibu. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Ya. Ya. Terus Ibu. Nah, itu tadi adalah video dari konsultasi gizi dengan diagnosis medis diabetes mellitus tipe 2, HHD atau hypertensive heart disease, dan tukak peptikum. Semoga video konsultasi gizi ini dapat membantu Anda semua yang menonton videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.